Saya akan ke Pak Huda kembali. Pak Huda, ini untuk pertanyaan terakhir. Ini kan Kemendikbud dan juga Kemenkyu masih mengadakan beasiswa ya untuk LPDP dan juga BPI untuk S2, S3 ke luar negeri. Nah, apakah kedepannya akan ada juga masukan dari Komisi 10 kepada pihak Kemendikbud untuk mungkin mengalokasikan dana-dana beasiswa ke luar negeri untuk memperbaiki UKT di dalam negeri terlebih dahulu, Pak Huda? Ya, skema beasiswa itu selama ini ada melalui jalur KIP. Itu memang jujur harus diakui baru tembus di bawah 1 juta mahasiswa. Dan ini semua di dalam negeri. Nah, sementara kebutuhan untuk mengcovernya sebenarnya kebutuhannya nyampe 3 jutaan. Mahasiswa kita yang tidak mampu, yang harus mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah untuk bisa kuliah. Nah, karena itu kami mendorong sekali lagi pemerintah harus memprioritaskan betul perencanaan dan realokasi anggaran untuk pendidikan tinggi kita yang bisa mengcover 2-3 juta mahasiswa kita ke depan. Oke, baik. Dorongannya perlu tahu, saya kira publik perlu tahu apakah ada anggarannya. Jawabannya ada. Jawaban terkait dengan apakah anggaran kita ada untuk pendidikan tinggi kita, dengan tegas kita bisa jawab ada. Oke. Dan itu tidak perlu keluar dari 20% mandatory spending untuk pendidikan. Sepenuhnya untuk pendidikan aja 20% itu sangat mencukupi. Baik, berarti memang dana ada untuk membiayai para mahasiswa ini mengemban S1 di dalam negeri ya Pak Huda. Nah, saya juga akan ke Pak Toto untuk terakhir. Pak Toto, apa sebenarnya solusi terbaik pemerintah nih jika memang tidak ada student loan agar kenaikan UKT ini bisa ditahan dan juga seluruh mahasiswa ataupun Gen Z ini ya bisa menyelesaikan S1-nya sampai selesai? Ya, jadi alhamdulillah kalau dengan dari Pak Mas Huda tadi sudah ada kejelasan bahwa dananya ada, itu saya kira yang pertama harus dilakukan ya. Jadi negara harus hadir dan harus membantu anak-anak kita yang sedang kesulitan untuk membayar uang kuliahnya. Kenapa? Karena kita sedang dalam demografi bonus demografi yang ini harus segera ditingkatkan kompetensinya gitu. Nah, ini kalau tidak, kita akan kehilangan kesempatan emas untuk memiliki anak-anak muda yang memiliki kompetensi yang mumpuni untuk bisa bersaing di era global ini dan digital ini. Nah, bagaimana itu dilakukan, dan saya kira harus ya, tidak hanya 2-3 juta, tetapi kita sekarang ini misalnya memiliki, menurut data BPS itu ada 9 juta anak muda 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak juga mengikuti training. Nah, ini adalah sebenarnya peluang untuk menaikkan angka partisipasi di pendidikan tinggi gitu, supaya anak-anak muda kita bisa mengenyam pendidikan tinggi. Tidak besar sebenarnya, dari 3 juta ini jadi 6 juta misalnya, itu akan sangat signifikan membangun ekonomi kita akan lebih kuat lagi. Tapi kalau peluang ini tidak ada dan lewat begitu saja, maka kita akan sengsara itu nanti ke depan ya. Lupakan Indonesia emas nanti. Jadi ini yang harus benar-benar dilakukan. Nah, student loan itu kalau ditanya itu ada alternatif dan itu harus dilakukan dengan baik supaya anak-anak kita tetap saja bisa kuliah meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Ini kalau memang tidak ada dana. Tapi kalau memang ada, alhamdulillah, saya kira itu yang harus dilakukan. Dan saya setuju. Jadi kita harus bantu anak kita untuk kuliah dengan baik. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kita harapkan pemerintah dapat mengkaji ulang mengenai kenaikan UKT dan juga bisa memprioritaskan agar generasi muda ini bisa
mengemban S1-nya karena memang 2045 ini akan ada banyak usia produktif. Semoga seluruh generasi muda ini bisa berkuliah dan juga bekerja dengan baik. Terima kasih